Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman, pendamping Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Kali ini saya akan membawakan penugasan, yaitu membawakan modul 7 sesi 12 tentang pentingnya jamban sehat. Oke, teman-teman, bagaimana keseruan penyampaian materinya nanti kita ikuti di videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya bapak-bapak, teman-teman sekalian? Alhamdulillah. Sehat. Bagaimana puasanya? Masih lancar? Lancar. Alhamdulillah. Jadi pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendaknya lah kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka sosialisasi tentang pentingnya jamban sehat. Saya juga banyak mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini guna mendengarkan penyampaian tentang pentingnya jamban sehat. Sebelumnya saya mau tanya dulu ke bapak-bapak sekalian, apakah bapak-bapak ini sudah tahu apa itu jamban? Tahu. Saya belum tahu apa itu jamban. Apa jamban? Apa jamban itu, Pak? Baik. Jadi, jamban itu adalah suatu ruangan yang memiliki fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok, kemudian tempat duduk dengan leher angsa atau cemplung yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya. Jadi, kira-kira seperti itulah gambaran bagaimana sih jamban itu. Nah, kemudian mengapa harus menggunakan jamban? Kira-kira dari bapak-bapak sekalian bisa memberikan jawaban kenapa harus kita gunakan jamban itu sebenarnya? Ada yang bisa bantu jawab? Untuk tempat buang air besar, Pak. Ya, betul. Ada lagi? WC. Jamban. Jamban itu bahasa lainnya atau bahasa kerennya lah itu. Oh, begitu ya, WC. Pak? Oh, begitu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, Iya, Pak. sekarang mengapa kita perlu yang namanya jamban sehat? Itu jadi ada beberapa. Yang pertama itu untuk menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, sehat, dan tidak berbau. Kemudian yang kedua itu agar tidak mencemari sumber air yang ada di sekitar kita. Nah, yang ketiga itu tidak mengundang datangnya lalat atau serangga-serangga yang dapat menjadi penular penyakit. Jadi seperti diare, kemudian kolera dysentery atau penyakit-penyakit lainnya. Nah, seperti teman-teman sekalian ketahui bahwa lingkungan yang bersih itu sangat berperan juga untuk kesehatan kita. Jadi kalau lingkungan kita tidak bersih, lingkungan kita kotor, itu kesehatan kita pun juga akan terganggu. Nah, olehnya itu makanya dengan adanya jamban sehat ini kita bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih sehingga kesehatan kita pun juga itu terjaga. Apalagi untuk pencegahan dan penanganan stunting ini sangat perlu dilakukan. Nah, sekarang tadi kita sudah bahas apa itu jamban, kemudian mengapa harus ada jamban. Nah, sekarang itu adalah apa manfaat jamban itu sendiri. Ya, seperti yang dibilang saudara tadi, teman-teman sekalian, bahwa jamban itu bahasa lainnya adalah WC. Jadi untuk memudahkan kita, kira-kira apa manfaat WC?
Ada teman-teman yang bisa bantu jawab? Untuk membuang kotoran, Pak. Ya, betul, untuk membuang kotoran. Kotoran manusia. Ada lagi? Ya, saya apa? Jadi manfaat dari WC itu adalah agar tidak terjangkit penyakit seperti Betul. penyakit diare. Ada lagi? Supaya tidak dilihat tetangga. Iya, itu. Oke, baik. Jadi manfaat jamban itu sendiri untuk dalam rumah itu ini di dalam rumah. Jadi ada beberapa. Itu yang pertama yang seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa yang pertama itu jelas lingkungan lebih bersih. Kemudian bau itu berkurang. Kemudian kesehatan kita bisa meningkat karena dengan terciptanya lingkungan yang lebih bersih tadi. Kemudian yang keempat itu tidak perlu lagi ke ladang atau ke sawah atau ke pinggir laut, pinggir sungai, apalagi kalau malam. Jadi biasanya kan kita itu ada kita mau BAB itu tidak ada yang tahu kapan kan. Misalnya ini jam 3 misalnya, jam 3 malam. Kemudian kita terbangun, kemudian mau BAB. Jadi kalau tidak ada jamban, kita harus pergi cari lagi. Apakah itu sungai atau ladang atau sawah dan sebagainya. Jadi itu juga salah satunya. Nah, yang terakhir itu memutus penyebaran penyakit. Jadi dengan adanya jamban sehat ini juga itu mampu memutus penyebaran penyakit yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, sekarang saya akan menyampaikan kepada bapak-bapak sekalian hubungan antara penggunaan jamban sehat dengan stunting. Jadi sebelumnya bapak-bapak sudah tahu apa itu stunting? Belum. Jadi stunting itu adalah kondisi di mana tinggi badan anak itu tidak sesuai dengan berat tubuhnya. Jadi olehnya itu kita sebagai orang tua itu harus sedari dini mungkin untuk tahu apa yang harus kita lakukan untuk pencegahan dan penanganan stunting, utamanya untuk anak-anak kita. Nah, salah satunya tadi ini dengan penggunaan jamban. Nah, jadi diare atau mungkin sering di bahasa lainnya seperti apa ya? Mencret. Mencret. Itu salah satu faktor resiko yang paling dominan, bukan juga yang paling dominan, yang dominan lah ya, terhadap kejadian stunting. Jadi hambatan pertumbuhan yang disebabkan oleh diare itu berhubungan dengan gangguan penyerapan gizi. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, sehingga kita harus berupaya bagaimana untuk mencegah penyakit itu sehingga nantinya tidak terkena stunting. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin dari bapak-bapak sekalian ada yang mau ditanyakan. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Oke? Tidak ada bapak-bapak? Nah, kalau tidak ada kita lanjut lagi. Nah, sekarang itu kita akan bahas apa sih kriteria jamban sehat? Bagaimana sih kriterianya? Nah, oke. Kira-kira ada yang tahu tidak? Kira-kira kriteria jamban sehat ini sebenarnya yang seperti apa ini? Apakah dia harus beratap
berlian misalnya atau berdinding emas misalnya? Saya Pak, dari kriteria jamban sehat itu yang saya tahu Pak, yang pertama itu mempunyai ventilasi Pak. Ya, cocok, betul. Ada Ada lagi? dindingnya pak. Apa? Memakai dinding pak. Ya, Ada klosetnya pak. betul. Kloset bagus, yang duduk pak. Ya, Betul. harus ada pintunya Pak dengan atapnya. Iya, jadi terima kasih bapak-bapak sekalian. Jadi jawaban yang bapak-bapak berikan itu tadi semuanya sudah benar. Baiklah, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti kita akan bertemu di lain kesempatan. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah sempat hadir di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Namun sebelum itu, sebelum saya menutup pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action. Baiklah, jadi tadi kita sudah menyaksikan penyampaian materi tentang pentingnya jamban sehat. Jadi saya harap dari apa yang saya sampaikan tadi dapat membantu teman-teman khususnya yang belum tahu mengenai jamban agar nantinya kita bisa membuat jamban sehat agar lingkungan kita itu tetap bersih sehingga anak-anak kita, generasi muda kita terhindar dari stunting. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.